Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the learning videos. Today we are going to learn about pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti untuk kata benda. Seperti yang sudah kalian pernah catat di buku catatan kalian tentang pronoun, hari ini akan dijelaskan. Jadi siapkan catatannya ya. Nah, sebelum kita maju lebih lanjut, harus ada beberapa hal yang kalian ketahui tentang pronoun. Jadi kita kenalan dulu nih sama pronoun. Pronoun itu adalah salah satu kata-kata dalam bahasa Inggris yang sering sekali digunakan selain subjek. Gitu ya. Jadi kalian akan sering menemukan pronoun. Nah, kedua, pronoun adalah bagian dari part of speech. Untuk kalian ketahui, part of speech itu adalah kategori-kategori kata dalam bahasa Inggris. Nah, pronoun, kata ganti benda adalah salah satunya. Contoh lain dari part of speech apa? Subject, verb, and then adjective, adverb, preposition, gitu. Jadi ada banyak golongan-golongan kata, tapi hari ini kalian hanya akan belajar tentang pronoun. Nah, pada praktiknya, pronoun itu ada beberapa jenis, dan beberapa jenis itu sangat banyak kemiripan. Jadi mungkin kalian akan terkecoh. So, take a look carefully of this video and jangan terkecoh. Nah, ini adalah part of speech, hanya untuk kalian tahu saja. Pronoun itu posisinya ada di sini. Jadi part of speech ada noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, determinant, conjunction, interjection. Kalian tidak harus hafal semua ini, tapi hanya kenal saja. Oke? Pronoun, noun itu kata benda, dan pronoun adalah kata ganti untuk kata benda. Siap untuk membahas pronoun? Let's check it out. Pronoun adalah kata ganti benda. Perhatikan di paragraf 1, penggunaannya. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals comes from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pal and Hannah likes Alia a lot. Ini tanpa pronoun. Sekarang bandingkan dengan paragraf kedua. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. And now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Ini pakai pronoun. Enakan yang mana? Udah pasti enakan yang kedua. Karena tidak ada kata-kata Alia yang diulang terus-menerus. Repeated too often. Itu diulang-ulang terus-menerus. Terlalu sering, jadi tidak indah gitu didengarnya kalimat ini. Nah, in self-introduction and also in other communication activities, pronoun are frequently used. Frequently used itu sering digunakan to prevent unimportant repetition seperti tadi. Ini Alia diulang-ulang itu tidak important. Buang-buang buang-buang kata gitu. Alia terus-terusan disebut. Nah, makanya diganti dengan kata ganti yang tadi ini, kata ganti benda, kata ganti untuk seseorang. Kenapa sih disebutnya kata ganti benda? Alia kan orang, iya, Alia orang, Alia nama, tapi tetap itu dihitungnya sebagai kata benda, gitu ya, untuk biar tidak pusing. Nah, pronoun is a word that takes place of a noun, yang menggantikan kata benda seperti I, you, me, it, they, she, we, him, us. Ini adalah contoh-contoh pronoun. Nah, ini beda-beda lagi kategorinya yang sudah kalian tulis kemarin. Let's check it out. Nah, ini adalah kategori-kategori dari pronoun. Yang pertama ada subjektif. Lalu ada objektif, ada possessive adjective, and then possessive pronoun. Bedanya, subjektif itu adalah kata-kata yang
berperan sebagai subject in a sentence. Jadi biasanya ada di awal kalimat. Lalu objektif. Objektif itu berarti berperan sebagai objek di dalam kalimat. Berarti biasanya ada di tengah atau di belakang objek itu. And then the third one is possessive adjective. Nah, possessive adjective itu artinya adalah possessive adalah kepunyaan, mengindikasikan kepunyaan, possession, dan adjective itu maksudnya adalah dia bertindak sebagai adjektif karena harus dibarengi dengan kata benda. Use with nouns. Jadi misalnya my. My itu harus ditambah kata benda di belakangnya agar menjadi bermakna. Karena kamu tidak bisa tiba-tiba this is my. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. This is my apa? Harus ada kata benda di belakangnya. This is my phone. Misalnya ini handphone saya. Nah itulah kenapa dikatakan adjektif. Karena dia harus berbarengan dengan kata benda. Yang terakhir possessive pronoun. Possessive sama ya menunjukkan kepemilikan. Tapi di sini possessive pronoun. Jadi tidak intinya gini. Tidak digunakan dengan ini without nouns. Jadi misalnya mine. Kamu boleh bilang this is mine. Lalu kamu menunjuk suatu barang misalnya. This is mine. Orang akan ngerti maksud kamu. Oh ini milik saya. Berarti yang dipegang itu bendanya misalnya handphone milik saya. Tuh, jadi bedanya kalian tidak usah pusing atas penamaan possessive adjective atau possessive pronoun. Intinya yang my, your, his, her, our, their, its itu harus ditambah noun. Jadi my phone, your phone, his phone, her phone, our phone, their phone, its phone. Kalau yang satu lagi itu tidak usah menggunakan kata benda. Mine milikku, yours milikmu, his miliknya, hers miliknya, ours milik kita, theirs milik mereka, its milik dia. Gitu ya. Paham perbedaannya? Oke, lanjut. Kita bahas dulu yang subjective pronouns. Tadi sudah dibilang subjective pronouns sebagai subjek dalam kalimat, menggantikan subjek. Jadi kalau subjeknya Alia wants to have friend, bisa diganti dengan she wants to have friend. Gitu. Ini ada beberapa contoh. I have 3 dogs. Ini mungkin kalau disebutkan ada namanya. I ini. Saya ada namanya. Misalnya, Tasya has 3 dogs. Ketika saya berbicara ya diganti saja I have 3 dogs. Kita tidak mungkin terus-terusan menyebutkan nama sendiri ketika mengobrol kan. You like to have many pen pals. Ini you-nya misalnya si Alia tadi. Alia likes to have many pen pals. Bisa kita ganti jadi you like to have many pen pals. And then the list go on. Ini jadi he, she, we, they, it. Ini adalah contoh subjektif yang pronounnya bertindak sebagai subjek kalimat. Next, objective pronouns. Me, him, her, it, us, them, you. Biasanya disimpan di setelah verb. Mau itu di tengah, mau itu di akhir, pokoknya setelah verb. Contohnya, I know Caroline. She introduced me to you via email. Ini verbnya, ini subjek. Nah, ini me-nya di sini sebagai objek setelah verb. Sometimes I accompany him to go to school. Ini accompany verb. Lalu objektifnya setelah verb. Nah, yang satu contoh lagi deh. Ini, the fur of the cat is soft. We like to stroke it. Ini it udah jelas banget di terakhir setelah kata stroke. It-nya ini, nah takutnya kalian bingung. Jadi kata ganti itu tidak hanya untuk nama orang, tapi untuk benda-benda juga bisa. Contohnya the fur of the cat. Artinya kaki kucing. We like to stroke it. Kita suka mengelus gitu ya ke kaki kucing atau bulunya. Nah ini possessive adjective. Tadi seperti Ibu bilang harus diikuti oleh noun. Contohnya, my
penpal, ini my pronounnya, penpal kata bendanya. Ini your dengan dogs, his dengan school, her dengan books, our dengan business, their dengan favorite place, its tail. Ini its-nya pronounnya tail, buntut, itu kata bendanya. Jelas ya? Oke, yang terakhir possessive pronoun. Ini biasanya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Karena dia itu mandiri, tidak usah bertemu dengan kata benda. Contohnya sebagai objek, this book is mine. Buku ini milik saya. Lalu ini kalau ditarik ke depan jadi subjek, misalnya ini kan kita tadi udah bahas yang ketiga itu possessive adjective. Nah ini possessive adjective, ini ada pronoun, ini ada kata benda yang di sini sudah merupakan possessive pronoun. Ours has many alternative. Ini ours subject, ini has many alternative udah verb. Jadi tidak ada kata benda lagi. Kalau di sini masih ada. Nah, salah satu syarat untuk biar kita menggunakan possessive pronoun yang tidak ada kata benda, itu kita harus tahu dulu bendanya apa. Antara lain satu, kalau tidak sudah disebutkan, susah banget nulis pakai ini. Atau kalian sambil menunjukkan. Kalau ngomong langsung misalnya, kalian sambil memegang suatu benda, menunjuk, N-nya ketinggalan satu, nggak apa-apa, kalian paham ya maksudnya. Contohnya, this is my book, this is mine. Ini mungkin bisa dikatakan this book is mine atau this is mine ketika kalian sambil memegang bendanya. Nah, lalu yang ini, ours has many alternatives. Bisa kita paham maksudnya ours itu apa yang milik kitanya karena sebelumnya sudah disebutkan. Ini our plan. Nah, contoh lainnya tidak akan Ibu bacakan. Pokoknya setiap kata yang muncul di video ini tidak akan Ibu artikan. Oke? Nah, ini adalah latihan untuk minggu ini latihan. Kalian jawab masing-masing 3, jadi ada 12 yang harus kalian tebak atau kalian jawab jawabannya. Nah, di sini sudah dikasih clue 2. Pilih antara salah satu. Ini kan yang I itu subjek, yang me objek. Nah, di sini subjective pronoun. Berarti kalian kira-kira mengisi apa di sini? Ibu kasih bonus deh. Bla 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 come to Yogyakarta every month. Masa me? Me come to Yogyakarta. Ini kan di awal kalimat, berarti subjek. Berarti jawabannya I. Sekarang yang objektif. I am going to introduce bla 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 to one of my pen pals in Malaysia. Saya akan mengenalkan dia. Dianya itu di sini subjek atau objek. Kalau di sini sudah ada subjek I, berarti di sini objek. Karena di sini setelah verb ini verb nih. Introduce itu verb. Berarti di sini objek. Jawabannya her. Ini dikasih bonus 2 sama Ibu. Kalau kalian mau mengerjakan silahkan capture ini. Sudah dikasih bonus 2. Dan ini adalah 2 section lainnya. Jadi ada 12 soal ya yang harus kalian kerjakan. Tulis di buku kalian. Okay, that's the material for today. Hope you understand. And if you don't understand, please chat me, ask me anything, or come to the school to meet me personally to learn this in offline style, or we call it luring. Okay, tapi janjian dulu ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.